Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, zat yang menciptakan alam semesta ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya, dalam bimbingannya, dalam ma'unahnya, sehingga langkah demi langkah yang kita lakukan selalu dalam kebaikan, dan tidak ada kesia-siaan dalam hidup kita, karena semuanya dalam tuntunan Allah, dan Allah lah yang membimbing kita menuju jalan yang terbaik dalam hidup ini, sehingga kelak menjadi pribadi yang bahagia dunia, lebih-lebih kita bahagia di akhirat, insya Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, salam dan salawat mudah-mudahan dicurahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, ikutan kita, panutan kita, yang tidak ada celah salah sedikit pun pada pribadi beliau, dan beliau itu adalah orang yang diprotek oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari perbuatan salah, khilaf dan dosa. Maka yakinlah dengan meneladani beliau, kita juga akan selamat dunia akhirat. Bahkan kita mendapat bonus besok, kita akan mendapat syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, ada 7 amalan. Jika tanpa 7 perkara, amalan tersebut akan sia-sia. Ini saya dapatkan dalam sebuah buku 1001 butir pencerah jiwa karangan Bapak Samsul Rijal Hamid. Apa saja 7 hal yang tanpa 7 perkara menjadi sia-sia itu? Yang pertama, takut kepada Allah tetapi tidak mengurangi perbuatan maksiat. Ini lucu, takut kepada Allah tapi maksiat jalan terus. Kalau kita takut kepada Allah, maka konsekuensinya menjalankan perintah Allah dengan baik, melaksanakan perintah Allah secara maksimal, dan kita menghindari dari perbuatan-perbuatan yang bertabrakan, yang berlawanan dengan nas-nas Allah. Kita menghindari perbuatan-perbuatan munkarat, perbuatan yang melanggar, perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku takut kepada Allah, maka perbanyak ibadah, lakukan secara maksimal dan penuh kesungguhan. Di samping juga ikhlas, kita melakukannya dengan serius, penuh kesungguhan, insya Allah kita secara bertahap akan meningkat kualitas hidup keagamaan kita menjadi pribadi yang lebih hebat, lebih sempurna, dan lebih bahagia. Yang kedua, mengharap pahala dari Allah, tetapi malas untuk beramal. Harapannya kepingin terus mendapat pahala dari Allah, mendapat reward dari Allah, tetapi untuk beramal soleh, melakukan kebaikan, malas. Terus gimana untuk mendapatkan pahala dari Allah kalau kita saja yang akan berharap ada pahala itu masih diliputi perasaan malas? Dan ini banyak dialami. Perasaan malas itu sewaktu-waktu datang kepada kita dan menguasai diri kita sehingga kita tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan di tengah hidup. Maka kalau kita berharap mendapat pahala, mari kita ubah perilaku hidup kita menjadi kehidupan yang selalu diwarnai dengan nilai-nilai ajaran agama, melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, dan seterusnya. Yang ketiga, di dalam hatinya
ingin melakukan kebaikan atau berbakti kepada Allah tetapi tidak dilaksanakan. Ini kan lucu. Ingin melakukan kebaikan-kebaikan saja, tetapi nggak pernah diwujudkan, nggak pernah dilaksanakan. Niatan itu hanya sebatas niat saja. Mau tidur malam, ada rencana di batinnya, saya nanti akan sholat tahajud. Tapi begitu bangun, sudah siang hari. Besoknya begitu lagi, besoknya begitu terus. Dan ini orang hanya pintar meletakkan niat saja, tetapi tidak mampu, tidak kuasa mewujudkan niatnya. Memang ada satu hadis yang menyatakan, begitu hamba Allah punya rencana melakukan kebaikan sudah dicatat 1 pahala. Begitu diwujudkan niat itu menjadi kenyataan, dicatat 2 pahala, bahkan dilipat gandakan. Sebaliknya kalau ada hamba Allah punya rencana berbuat buruk, dibiarkan niat itu oleh Allah. Begitu dia melaksanakan niatnya untuk melakukan keburukan dalam hidupnya, itu dicatat 1 dosa. Dan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Begitu dia bertaubat, langsung dihapus oleh Allah dosanya itu. Tapi kalau kita kemudian hanya pandai meletakkan niat dalam hidup kita, tidak pernah ada buktinya, maka itu sama halnya dengan kita sekedar meletakkan kebaikan-kebaikan dalam angan-angan saja, tidak pernah diwujudkan dalam kenyataan hidup. Yang keempat, kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, berdoa kepada Allah namun tidak disertai dengan ikhtiar yang maksimal. Berdoa, iya penting, tetapi ikhtiar jauh lebih dahsyat pentingnya. Dan yang ketiga adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hanya berdoa tetapi tidak ada ikhtiar, itu tidak akan ketemu antara keinginan dengan realitas. Ikhtiar, kerja keras, harus maksimal, kemudian disertai dengan doa mohon kepada Allah, dan yang terakhir tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namun tidak menyesali dosa yang dilakukannya. Orang yang mohon ampun atas dosa kepada Allah, dosanya kepada Allah, maka menyesal, berjanji tidak mengulang, dan menutupinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah makna taubat. Taubat itu ada penyesalan yang mendalam terhadap apa yang pernah dilakukannya dan berjanji dalam hati tidak akan mengulanginya, dan menutupinya perbuatan buruknya dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena Allah menyatakan, innal hasanati yudhibinas sayyiat, sesungguhnya perbuatan baik itu mampu menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang keenam, berbuat baik tetapi tidak ikhlas. Maaf, yang kelima, memohon ampun kepada Allah namun tidak menyesali dosa yang dilakukannya. Yang tadi. Yang keenam, berbuat baik namun tidak ikhlas. Itu akan sama halnya dengan orang meletakkan debu di atas batu licin, kemudian diterpa angin kencang, maka akan hilang begitu saja debu itu atau tepung itu. Orang yang berbuat baik tetapi tidak ikhlas, begitu diterpa oleh sesuatu kecil saja akan hilang keikhlasannya, apalagi memang sudah tidak ikhlas. Dan yang ketujuh, sungguh-sungguh dalam beramal atau beribadah, namun bukan karena mengharap ridha Allah, tapi mungkin dia ingin mendapatkan pujian dari sesama manusia, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Dan ketujuh hal yang kita lakukan tadi, yang disebutkan tadi, 7 hal tanpa 7 perkara akan sia-sia. Mari kita cermati betul dalam hidup ini, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang lebih hati-hati dalam hidup kita. Dan insya Allah, kalau kita lebih hati-hati menjaga diri kita masing-masing terkait dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita akan lebih hati-hati dan kita akan selamat sebagaimana yang Allah janjikan kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan bukakan jalan yang lebih mudah menuju kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.